Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Faris Andika, NPM 2231503 dari kelas TE 22A. Ya, kali ini saya ingin membahas tentang sistem transmisi. Oke, sistem transmisi itu pasti ada kaitannya dengan uh, aliran tenaga listrik pastinya. Karena di situ ada pembangkit, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Oke, kita masuk ke materi. Oke, di sini ada sebuah gambar dari sistem tenaga listrik, yaitu pertama dari pembangkit atau bisa turbin dan generator, lalu di step up masuk ke sistem transmisi, lalu di step down masuk ke jaringan distribusi, lalu masuk ke beban-beban listrik atau konsumen. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Pembangkit listrik biasanya berlokasi di tempat yang berjarak cukup jauh dari pemukiman, pabrik, maupun daerah komersial. Untuk itu diperlukan suatu sistem penyaluran listrik untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke konsumen akhir. Sistem penyaluran listrik terbagi menjadi dua, yaitu sistem transmisi dan sistem distribusi listrik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, kedua sistem tersebut terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem penyaluran listrik. Perbedaan keduanya terletak pada besar tegangan listrik yang melalui kedua sistem tersebut. Sistem transmisi listrik merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit gardu listrik utama atau main substation. Umumnya pembangkit listrik dan substation terpisah dengan jarak yang cukup jauh, berkisar antara 300 km hingga 3000 km. Akibatnya panjang jarak tersebut dapat berdampak pada besarnya rugi-rugi listrik. Salah satunya adalah disipasi panas. Salah satu cara untuk meminimalisir besarnya rugi-rugi listrik saat proses penyaluran adalah dengan memperbesar tegangan listrik. Pada sistem transmisi listrik, tenaga listrik mencapai 550 kV. Nah, jadi pembangkit listrik dibangun di tempat yang jauh dari pemukiman atau industri karena mempertimbangkan dari keselamatan sekitar. Bisa jadi kebisingan atau mungkin jika PLTU itu debu, layas, dan sebagainya. Maka dari itu butuh sistem transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke distribusi. Seperti itu. Oke, lanjut. Listrik yang dihasilkan oleh generator biasanya memiliki tegangan sebesar 15 kV hingga 25 kV. Tegangan ini terbilang rendah untuk dapat ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh. Dua parameter yang menentukan daya listrik adalah tegangan dan arus. Seperti pada persamaan, daya sama dengan tegangan kali arus. Dengan demikian, dengan nilai yang tertentu, apabila tegangan rendah, maka arus listrik tinggi. Tingginya arus listrik akan berdampak pada besarnya kerugian listrik saat melalui sistem transmisi, karena kuadrat arus proporsional dengan energi yang terdisipasi dalam bentuk panas. Dengan demikian,
Listrik yang keluar dari generator akan ditingkatkan tegangannya dengan menggunakan transformator. Ketika tegangan listrik sudah cukup tinggi, kemudian listrik ditransmisikan melalui overhead lines atau yang dikenal dengan sebutan SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi tegangan dari pembangkit yaitu sebesar 15 kV hingga 25 kV ini memang terkesan kecil itu untuk disalurkan dari jarak yang jauh, karena semakin jarak jauh pembangkit dan konsumen, maka dibutuhkan tegangan yang lebih besar agar tenaga listrik itu mampu mengalir hingga sampai konsumen. Jadi di sistem transmisi dinaikkan hingga sampai 500 kV, ya, disalurkan melalui SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Oke, lanjut. Overhead line terdiri dari 3 komponen utama, yaitu konduktor, isolator, dan tower. Konduktor merupakan suatu kabel yang memiliki peran sebagai media penyalur listrik. Material yang digunakan untuk konduktor biasanya merupakan paduan aluminium yang memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Konduktor ini kemudian dibalut oleh isolator listrik dan thermal untuk mengurangi listrik yang terbuang ke lingkungan dalam bentuk rugi-rugi listrik seperti panas, dan juga untuk meminimalisir bahaya lingkungan sekitar. Oke, pada ujung-ujung konduktor yang tersambung ke tower, tower dilengkapi dengan penangkal petir untuk menghindari kerusakan sistem akibat petir yang terdampak pada terhentinya penyaluran listrik. Jarak antara dua tower tidak boleh terlalu jauh karena dapat berakibat pada melengkungnya konduktor sampai batas yang dianggap tidak lagi aman bagi lingkungan sekitar. Jarak vertikal antara konduktor dengan pemukiman tanah atau ground clearance harus dibatasi, biasanya antara 5 meter hingga 7 meter, bergantung pada besarnya tegangan listrik yang melalui sistem transmisi tersebut. Pembatasan ground clearance menjadi sangat esensial karena sistem transmisi listrik berdampak serius pada kesehatan manusia. Salah satunya imbasnya pada manusia dapat menimbulkan rasa pusing, insomnia, atau bahkan masalah serius pada kesehatan seperti leukemia dan kanker. Tegangan listrik yang disampaikan ke konsumen umumnya sebesar 120 atau 230 volt. Tentunya nilai ini sangat jauh lebih kecil dibandingkan tegangan awal transmisi, yaitu 550 kV. Pada proses transmisi listrik, listrik disalurkan mengalami 3 tahap proses penurunan tegangan atau step down voltage menggunakan trafo terdapat pada gardu listrik. Tahap pertama yaitu ketika listrik bertegangan 550 kV mengalir melalui overhead lines, kemudian sampai ke gardu listrik pertama. Di gardu listrik tersebut, tegangan
diturunkan dari 550 kV menjadi 230 kV, kemudian listrik dialirkan hingga gardu kedua, memungkinkan tekanan listrik diturunkan dari 230 kV hingga ke 69 kV, yang seterusnya dialirkan kembali melalui overhead lines ke gardu ketiga. Saat keluar dari gardu ini, tekanan listrik menjadi sebesar 12 kV. Proses transmisi listrik berakhir pada tahap ini. Proses penyaluran tenaga listrik selanjutnya diteruskan oleh sistem distribusi. Selanjutnya, klasifikasi saluran transmisi. Berdasarkan konstruksinya, saluran transmisi dibedakan atas saluran udara atau overhead lines dan saluran bawah tanah yaitu underground cable. Saluran udara menyalurkan energi listrik melalui pengantar yang digantungkan pada menara atau tiang transmisi dengan perantara isolator. Sedangkan saluran bawah tanah menyalurkan energi listrik melalui kabel-kabel yang ditanam di bawah permukaan tanah. Kedua jenis saluran transmisi ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan saluran udara. Saluran bawah tanah tidak mempengaruhi oleh cuaca buruk, taufan, hujan deras, angin kencang, petir, dan gangguan alam lainnya. Selanjutnya berdasarkan jenis arus yang digunakan. Saluran transmisi dibedakan atas saluran transmisi atau arus bolak-balik atau AC alternating current dan saluran transmisi arus searah atau direct current. Dalam sistem DC, penaikan dan penurunan tegangan transmisi dapat mudah dilakukan yaitu dengan menggunakan transformator. Dalam sistem transmisi AC menggunakan 1 fase dan 3 fase. Sistem 16 fase mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya, daya yang disalurkan lebih besar, nilai sesaatnya atau instantaneous value konstan, dan mempunyai medan magnet yang putar. Penyaluran tegangan dengan sistem searah mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya isolasinya yang relatif sederhana, daya gunanya efisien yang lebih tinggi karena faktor dayanya 1, dan tidak ada masalah stabilitas sehingga dapat digunakan untuk jarak yang sangat jauh. Selanjutnya komponen utama saluran transmisi, yaitu komponen-komponennya utamanya terdiri dari 1 menara transmisi atau tiang transmisi beserta fondasinya, 2 isolator, 3 kawat pengantar atau konduktor, 4 kawat tanah atau ground wires. Penjelasannya yaitu menara transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang dapat berupa menara baja, tiang beton bertulang atau tiang kayu. Tiang-tiang baja, beton, dan kayu umumnya digunakan pada saluran-saluran dengan tegangan yang relatif rendah, di bawah 70 kV. Sedangkan untuk saluran transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi digunakan menara baja. 2 isolator digunakan untuk mencegah hubung singkat antara kawat pengantar dengan menara. Jenis isolator yang digunakan pada saluran transmisi adalah jenis porselen atau gelas. Akhir-akhir ini banyak dikembangkan jenis-jenis isolator baru, di antaranya polimer,
epoksi, resin, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis kawat pengantar yang biasanya digunakan pada saluran transmisi adalah tembaga konduktivitas 100% atau Cu 100%, tembaga dengan konduktivitas 97,5% atau Cu 97,5%, dan aluminium dengan konduktivitas 61% atau Al 61%. Kawat tanah atau ground wires disebut juga kawat pelindung atau shield wires. Kawat tanah berfungsi untuk melindungi kawat-kawat pengantar atau kawat fase terhadap sambaran petir. Dengan demikian, kawat tanah dipasang di kawat fase. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu pembahasan kali ini tentang sistem transmisi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.